boleh guna English, Malay language or bahasa Indonesia, no problem. Karena ketiga-tiga bahasa ini dikenali atau dipahami di ASEAN juga. Tetapi jangan guna bahasa Jawa dan soalnya tak payah, tak paham dia. Bisa Kalau Sunda Ibu apalagi Nenden ya, orang nggak boleh. Sunda ini kayaknya. Dia Iya, Sundanis. dari nama sudah tertebak saya dari Bandung. Jadi nanti Indah Gumilang nih as the host, dia pun Sundanis. Nanti di akhir dari event ini Cik Wan akan melihat nanti bagaimana Sundanis language boy band kena permission dalam sebuah majelis dengan gembira. Tapi nantilah masa kita nak live. Okay, right now we will to start international lecture series study based of academic and best practice with the theme Computer Science and Information System Trend 2023. With the famous speaker today, Cik Wan Samsul Bahari bin Cik Wan Ahmad PhD, Senior Lecturers University Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia, and Ibu Dr. Nenden Siti Fatona, Sarjana Science and Master Computers, Lecturers Esa Unggul University Jakarta, Indonesia. Supaya Ibu mengetahui, karena Cik Wan sudah paham, ada 5 rundown saja atau itinerary. Yang pertama, welcoming speak from me as the chairman ASEAN Lecturer Community. And the second, there is short video about ASEAN Lecturer Community officials. And then the 3, ini kebenaran memang siapa yang awal cakap, itu biasa kita lihat dari alfabet lah, karena kita orang academician. Jadi A, B, C, D to Z. Jadi Cik Wan C awal lagi daripada N. Bu Nenden. Jadi Cik Wan kena sharing awal. Around 30 to 35 minutes, no problem. And then the fourth question answer. Jadi kawan-kawan mahasiswa baik dari Malaysia, dari Jakarta, dari Bogor, dari Bekasi, dari selatan Thailand dan semuanya, itu boleh guna chatbox untuk menyampaikan pertanyaan, tapi boleh juga hantar ke my email. I have to share my email in chatbox right now. Jadi kawan-kawan yang dalam Zoom anak mahasiswa ini jangan diam sahaja. Mungkin bagus berkenalan, menyampaikan I am student from mana, terus bagi email to say hello for you at your network lah. Okay. Dan the last kali nanti closing remark. Okay, tanpa membuang masa lagi, let we start this event with the prayer first. Mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. All speakers, very interesting for you join right now, and the student and the participant. Happy New Year's. Hope you are the best in 2023 years old right now. And then once more, I want to remind you that if you want to share your question, you can use chatbox or my email. Okay, once more, thank you very much. And the second, lagi kita menjemput Cik Wan Samsul Bahari bin Cik Wan Ahmad PhD atau Dr. Cik Wan for the first speaker. Time is you now, sir. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat sama-sama untuk bersama dalam sesi siri sharing, knowledge sharing berkenaan dengan trend dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Prof. Syarul Riza kerana sudi untuk menjemput. Terima kasih.
Your Boleh screen nampak? is very clear. Oh, clear. Clear, very clear. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Saya daripada College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Dulunya, sekarang dikenali sebagai Universiti Islam Selangor (UIS). Okey, ini saya punya profil. Pensyarah di Jabatan Sains Komputer FSTM quiz. Saya punya kelaikan akademik saya adalah dalam bidang computer science, Doctor in Philosophy of the Science, Master juga in Information Technology (IT). Di universitas, kalau di sana dipanggil universitas, Universitas Kebangsaan Malaysia, UK Malaysia, UKM, atau UKM Bangi di Malaysia lah. Okey. Dan Bachelor in Science Computer juga dalam bidang di UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Ini adalah antara bidang kepakaran saya, iaitu Information System, Natural Language Processing, Machine Learning, Data Science and Computer Networking. Okey. Untuk pada malam ni saya berminat untuk menyentuh berkenaan dengan revolusi. Oleh kerana slide dalam bahasa Melayu, saya izinkan saya untuk bercakap dalam bahasa Melayu lah. Okey, sejarah revolusi industri, revolusi industri 4.0, teknologi yang menyokong IR 4.0, seterusnya kepada analisis data dan juga AI lah. Okey. Trend teknologi kalau dilihat pada masa kini, trend kalau kita lihat sebenarnya yang paling tinggi teratas kalau dalam bidang teknologi sekarang ni adalah kecerdasan buatan ataupun AI. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai artificial intelligence, dan juga machine learning, pembelajaran mesin. Yang kedua, automasi proses robotik. Okey, ini pun sebenarnya dia ada macam overlap lah, sebenarnya lebih kurang machine learning. AI ini juga adalah sebenarnya bidang yang lebih besar sebenarnya. Kalau dibahagikan dia adalah di bawah sub bidang lah sebenarnya. Automasi proses robotik juga di bawah AI. Okey, tetapi ini lebih fokus pada robotik. Yang ketiga, edge computing ataupun dipanggil pengkomputeran tepi. Edge computing, kita ada quantum computing ataupun pengkomputeran kuantum, kita ada AR, VR, virtual reality, dan juga reality augmented, AR. Seterusnya dalam bidang blockchain. Blockchain satu bidang yang berkaitan dengan security, dengan keselamatan, bagaimana blockchain ini digunakan dalam transaction, terutama dalam perbankan ataupun dalam banking system. Okey, seterusnya dalam bidang IoT ataupun internet benda atau internet perkara ini, IoT, 5G, keselamatan cyber dan seterusnya lah. Okey, ini antara bidang-bidang yang kita nampak trend dalam teknologi information and communication technology. Okey, trend yang mana terdapat peningkatan. Okey, saya share screen. Sekarang saya share screen. Okey, seterusnya saya cuba stop share. Saya cuba buka satu file untuk lebih detail lagi berkenaan dengan teknologi. Saya share satu file Microsoft Word. Sekejap. Mohon maaf. Sebenarnya di Malaysia kita banyak guna Google Meet. Zoom. Zoom ni agak okay, no problem. Ataupun saya share full screen lah. If you want to okay, sekarang ni have you, no problem. okay.
Sekarang ni kita pergi pada topik yang pertama tentang AI kan. AI ni satu bidang sebenarnya dia mula berkembang sekitar 2000 dia lebih menonjol pada Doktor tengah present tu. boleh dengar tak? Boleh. Boleh dengar Ada yang bocor ni kena ni sekejap. Okey. Okay. Saya cuba minimize ni screen. Okey. If your PowerPoint Indah Gumilang help you to share, no problem. Okey, saya cuba. Hmm. Boleh nampak ke? Boleh, good. Okey. Jadi, Okey, kalau ikut trend sebenarnya dia mula kalau ikut trend oleh kerana saya punya topik ni dia lebih kepada IR 4.0. Jadi kalau ikutkan sejarah IR 4.0 ni bermula pada 2011. Okey, ada smart factory, ada beberapa topik yang berkaitan dengan IR ni adalah smart factory dan juga kombinasi pelbagai teknologi, dan juga kita mula beralih kepada pendigitalan dan juga inovasi. Kalau di sana juga disebut inovasi, pendigitalan, okey, atau digitalization. Okey, ini adalah yang mana pemangkin kepada IR 4.0 ni. Okey, kalau kita tengok daripada revolusi industri, daripada industri 1, 2, 3 hingga 4, ni adalah dia punya perkembangan ataupun kronologi dalam revolusi industri IR start bermula daripada IR 1 iaitu steam-based machine early 18th century, masa bermula sekitar kurun ke-18, awal kurun ke-18, bermula dengan kilang steam, engine steam. Dan seterusnya industri ini berkembang dengan electrical energy base yang lebih kepada mass ataupun mass production. Ini sekitar kurun 1920. Okey, pada masa ini perkembangan pesat ini berlaku di Eropah. Banyak kilang-kilang yang mana menggunakan elektrik, kimia sebagainya. Seterusnya revolusi industri yang ketiga disebut sebagai computer and internet based knowledge. Ini akhir kurun ke-20. Okey, dan sekarang ni kita beralih kepada IR 4.0, industry revolution, atau disebut second IR, second information revolution. Maksudnya lebih kepada gelombang kali kedua untuk teknologi revolusi dalam maklumat. Okay, revolusi maklumat kali kedua yang mana dalam IR 4.0 ni lah. Kilang-kilang menjadi lebih pintar, iaitu smart factory, dengan kombinasi dan juga transformasi digital. Kita ada peranti peribadi, yang mana peranti peribadi dia connected dengan internet, sebab itu disebut sebagai IoT. Ada data analitik, ada teknologi kecerdasan buatan ataupun AI tadi, dan juga automasi dan IoT. Ini dia punya sejarahnya lah, ataupun perkembangan teknologi daripada first, second, third revolution sehinggalah kepada fourth revolution. Kat sini sebenarnya ada video bagaimana teknologi ini sebenarnya mula digunakan. Kat sini ada kombinasi, smart factory ini adalah menggunakan kombinasi AI, big data, IoT, cloud computing, blockchain. Ini dalam IR 4.0 lah. Okey. Yang mana menggabungkan beberapa teknologi, intelligence, information dan juga blockchain. Okey, ini adalah pemangkin ataupun perkembangan dalam fourth industrial revolution ataupun second information revolution lah dalam maklumat. Yang ini first pada third revolution, industrial revolution. Okey, konsep smart factory ataupun kilang pintar ni adalah dia berprestasi tinggi, yang mana menggunakan konsep Lego dalam dia punya dalam operation dia, bagaimana keperluan dan permintaan daripada pengguna ni boleh kilang tersebut boleh mengikut ataupun boleh customize mengikut kehendak pengguna lah, boleh menghasilkan produk dan juga servis mengikut keperluan pengguna. Sebagai contoh,
produk. Contohnya pengguna kalau di sini okey, saya rasa macam mana nak cuba hilangkan ni. No Saya problem. letak atas, okey. Pelanggan pilih dan juga sesuaikan mengikut kehendak produk. Katakanlah kita perlu kereta 6 pintu contohnya. Jadi kita boleh buat permintaan, boleh request dekat kilang dan kilang boleh hasilkan produk, contohnya kereta 6 pintu. Contohnya dia boleh customize mengikut kuantiti yang diperlukan. Tak ada lagi minimum kuantiti yang diperlukan. Maksudnya kilang boleh mengikutilah, boleh memenuhi kehendak pengguna. Seterusnya dalam IR 4.0 ni kita dapat beberapa teknologi advancement and convergence, antaranya big data, ada AI, ada augmented reality, ada additive manufacturing, IoT, cloud computing, simulation dan pelbagai cyber security. Okey. Ni topik IoT ni sebenarnya kita akan bincang kalau untuk sesi akan datang lah. Tapi untuk malam ni saya lebih fokus pada artificial intelligence. Okey. Bagaimana robot boleh mengambil alih? Okey. Robot ni adakah robot boleh mengambil alih kerja anda? Okey. Dikatakan lebih 800 juta pekerja global akan kehilangan pekerjaan menjelang tahun 2030. Okey, digantikan oleh robot lah, robot yang boleh melakukan kerja-kerja yang boleh dibuat oleh manusia sebelum ini. Okey, ini adalah berdasarkan laporan oleh syarikat perundingan atau consultation company, kajian ke atas 46 negara dan 800 pekerjaan, jenis pekerjaan oleh McKinsey Global Institute mendapati sehingga 1/5 daripada tenaga kerja global akan terjejas lah. Okey, kerana tugas ataupun kerja-kerja yang dilakukan oleh manusia ini akan diambil alih oleh robot. Dijangka menjelang 2030 hampir 800 juta lah. Okey. Kerja-kerja yang berpotensi yang mana yang boleh diautomasikan adalah kerja-kerja yang berulang-ulang, kerja yang mana dia ada berdasarkan peraturan atau petua. Maksud kerja yang berulang-ulang ni kerja yang boleh dibuat oleh yang tidak maksudnya kalau di kilang kerja tu boleh dibuat kerja pemasangan sebagainya kan, installation ataupun assemble produk ni boleh dilakukan oleh bukan sahaja manusia. Kerja-kerja ni boleh diautomasikan, maksudnya boleh diambil alih oleh robot ataupun oleh mesin. Kerja yang melibatkan fizikal yang terhad ataupun yang jelas lah, maksudnya kerja-kerja yang melibatkan fizikal, yang tidak melibatkan mental lah, melibatkan tadilah macam produk, komponen-komponen, contohnya komponen kereta, komponen komputer kan, komponen-komponen ini boleh dilakukan oleh robot ataupun boleh diautomasikan. Okey, terdapat beberapa kemahiran yang diperlukan dalam IR 4.0 ni, kalau ikut trend sekarang ni sebenarnya yang mana yang tidak boleh dilakukan oleh robot atau tidak boleh dilakukan oleh mesin, berkaitan dengan contohnya problem solving, complex problem solving, critical thinking, creativity, yang mana robot ni dia mengikut kita punya apa yang dah kita set, apa yang kita programkan dekat robot tadi. Tapi berbeza dengan macam human management, kecerdasan emosi, hakim ataupun buat keputusan, rundingan sebagainya perlu kepada kemahiran ini masih diperlukan lagi, yang mana tidak boleh diautomasikan. Okey, dikatakan 3 bidang utama di mana manusia mengatasi mesin. Ini bidang ni ada usaha kreatif, interaksi sosial, yang mana robot tidak mempunyai kecerdasan emosi lah, ketangkasan, mobiliti fizikal, daki gunung, tasik, berenang sebagainya tidak boleh dilakukan oleh robot. Okey, yang ni perlu kepada manusia ya.
yang boleh melakukan. Kalau ikut Jack Ma di sini, apa kemahiran atau skill yang kita perlukan untuk ajar atau mendidik anak-anak kita adalah tentang nilai, kepercayaan. Ini adalah antara skill yang kita perlukan. Kemahiran berfikir, kebebasan berfikir, kerja berpasukan, perhatian terhadap orang lain, simpati, empati, yang mana melibatkan perasaan, yang mana kerja-kerja ataupun perkara ini tidak boleh diambil alih oleh robot atau tidak boleh diambil alih oleh mesin. Sebab itu saya fikir kita harus mengajar anak kita sukan, muzik, lukisan, seni, sebab semuanya yang kita ajar mestilah berbeza daripada mesin. Yang ini perlu diajar atau perlu dididik oleh kita lah berbanding dengan ini pekerjaan yang bakal pupus, yang bakal tiada suatu masa nanti. Antaranya dalam sektor pembuatan, kita tengok 46.4%, dalam sektor kewangan 32.3% dan sektor pemborongan dan juga peruncitan 44%. Yang mana kerja-kerja ni boleh dipindahkan kepada robot. Pada suatu masa ini menjelang 2030. Antara kerja yang akan pupus atau obsolete, contohnya pekerjaan pos, postman hantar surat dulu kan. Dulu ramai orang menggunakan surat, stamp, tapi kini beralih kepada email, lebih cepat, efisien. Pemproses perkataan atau data entry. Sekarang kita boleh guna scanner sebagainya untuk memasukkan data, cashier, penjaga tol, tempat letak kereta kan. Sebenarnya tugas-tugas ni sekarang penjaga tu kita nampak dah tak ada lagi manusia yang jaga, orang kan, bukannya orang lagi tapi telah diambil alih oleh, kalau di Malaysia kita ada touch and go, kita ada di Malaysia kita ada smart tag, kita ada juga RFID. Saya sama juga di Indonesia. Pekerjaan percetakan sekarang ni kita dah tak perlu kepada kertas kan, kita paperless, semuanya dilakukan secara atas talian ataupun secara online. Seterusnya pembaca meter utility, pembaca meter contohnya bil elektrik kan. Jadi pembaca bil ni tidak perlu lagi datang ke rumah kita, tapi boleh dibaca daripada device yang diletakkan di meter. Pembantu peribadi. Yang ni pun sebenarnya tidak kita nampak sekarang ni, kalau dulu ada PA atau pembantu peribadi, PA ni personal assistant, yang mana tugas ni boleh diambil oleh Google Assistant, oleh Google Calendar untuk set appointment dan sebagainya kan. Temu janji boleh diletakkan di dalam Google Calendar, di mana Google Calendar ni kita install dalam handphone kita contohnya. Jadi kita boleh senang untuk kita rujuk atau kita melihat lah. Seterusnya pembantu farmasi, jurubank, sebagainya lah. Ini antara pekerjaan yang paling tinggi permintaan. Kalau di Malaysia antaranya teknologi maklumat dan pembangunan perisian, pemasaran digital atau digital marketing. Ini pun satu bidang yang saya rasa tidak terjejas walaupun COVID sebab kita boleh guna digital. Pekerjaan dalam keuangan, financial, pengurus projek. Seterusnya kita ada juga business development dan juga sales executive atau executive jualan. Kita ada pekerjaan yang paling tinggi permintaan ni boleh untuk dalam bidang perubatan, doktor pakar, guru yang celik IT, pendidik atau cikgu, di Malaysia dipanggil juga sebagai cikgu ataupun guru, yang mana celik IT mendapat permintaan yang tinggi, dan juga eksekutif penguatan pelanggan. Ni kalau mengikut Talent Corp ni dia kata antara 10 pekerjaan yang terkini dan pada masyarakat yang ditawarkan oleh majikan. Ini antara jenis-jenis pekerjaan antaranya big science data, jurutera telekomunikasi, jurutera elektronik, kapal, aeronautik, pesawat sebagainya, profesor dan sebagainya lah, termasuk mereka grafik. Yang ni kalau kita lihat kepada boleh saya sambung lagi Prof Rizal? Boleh. Boleh. Apa satu? Ini adalah masa yang diambil untuk mendapat 50 juta pengguna. Masa yang diambil. Contohnya kapal terbang ni mengambil masa 68 tahun
68 tahun untuk mendapat pengguna sehingga 50 juta. Sekarang ni everyone can fly. Kalau Asia, everyone can fly. Automobile ataupun kereta, di sana dipanggil mobil. Mobil 62 tahun untuk mengambil masa yang panjang lah, 62 tahun untuk mendapat pengguna sehingga 50 juta. Okey, akan tetapi kita tengok yang paling cepat. Kalau kita tengok YouTube 4 tahun, 3 tahun, Facebook, Twitter 2 tahun, Pokemon Go ni lagi cepat. 19 hari je boleh dapat 50 juta pengguna. Maksudnya cepat teknologi digital ni mengambil masa yang pantas lah untuk berkembang. Dan kita tengok kat sini adalah daily time spent using the internet. Kita tengok kat sini, saya highlight Indonesia dan juga Malaysia. Okey, pengguna internet satu hari, maksudnya kita spend average amount of time in hour and minute. Kita spend masa pengguna internet ni antara usia 16 hingga 64 tahun. Setiap hari, okay, dikatakan kalau average atau purata dunia ni 6 jam 58 minit ataupun lebih kurang 7 minit. Tetapi di Indonesia dan juga Malaysia ni pengguna internet lebih tinggi. Okey, pengguna internet lebih tinggi, hampir 9 jam satu hari ataupun 8 jam setengah untuk di Indonesia. Ini data diambil pada Januari, hampir setahun yang lepas. Mungkin sekarang ni pengguna internet lebih lagi meningkat, lebih lagi terdapat peningkatan. Ini data yang diambil pada Januari 2022. Okey, ini kita tengok web traffic yang mana penggunaan percentage of the total web page yang serve to be web browser. Maksudnya kita menggunakan web browser. Device apa yang kita gunakan sebenarnya mobile phone ni lebih banyak digunakan untuk melayari internet, melayari web page 59.72% yang menggunakan mobile phone berbanding dengan laptop ataupun desktop ataupun tablet device ataupun other device. So mobile phone ni adalah lebih ramai pengguna lah yang menggunakan untuk akses kepada web page. Okey, saya rasa kalau ikut kita tengok perubahan digital yang berlaku ni sebenarnya begitu pantas dan juga drastik, yang mana kita tengok dia boleh menukar model perniagaan yang menjadi ancaman kepada pasaran tradisional sebelum ini. Contohnya kalau Uber ataupun kalau di Malaysia Grab, dulu Uber, ni adalah world largest taxi company, but own no taxis. Uber ni dia tak ada taxi, tapi sebenarnya dia boleh bisnesnya boleh menyediakan perkhidmatan taxi, tetapi Uber sendiri tak ada taxi. Kita tengok contohnya Airbnb, Sky, WeChat, ataupun kita tahu Alibaba no inventory, tetapi dia boleh menyediakan, dia adalah world most valuable retailer. Dia boleh menyediakan sebab dia hanya menyediakan platform, tetapi sebenarnya peniaga dan juga penjual adalah bukannya Uber ataupun bukannya Alibaba, bukannya kalau di sana contohnya kalau motosikal Gojek betul, Gojek sebagainya, sebenarnya dia hanya menyediakan platform, tetapi yang menyediakan perkhidmatan motosikal tu adalah pihak yang lain, manakala pengguna juga adalah pihak yang lain. Jadi Gojek tu adalah sebagai penyedia platform ataupun aplikasi untuk ini adalah model perniagaan yang barulah sebenarnya, menjadi ancaman kepada pasaran tradisional sebelum inilah. Contohnya di Malaysia, taksi ataupun perkhidmatan kereta sewa akan terjejas kerana adanya Grab, adanya perkhidmatan yang e-hailing, maksudnya pengguna boleh melanggan terus direct tanpa melalui perkhidmatan taksi yang tradisional sebelum ini. Saya rasa saya berhenti setakat ni dulu, Prof. Okay, no problem. Thank you. Very good sharing. Nanti saya sambung untuk
Baik, baik. Teman-teman semua, itu satu pembuka diskusi dari Dr. Cik Wan. Kalau beliau tadi berulang-ulang menyebut kilang itu, Prosesnya bahwa enkripsi menggunakan dua kalau kunci di tadi ya, kunci Indonesia KS, itu dipahamkan Scientist. sebagai pabrik ya, atau factory ya. Jadi dalam bahasa Melayu disebut kilang. Gitu ya. Jadi jadi kalau Ibu sebagai the second speaker, you want to share right now, no problem. Boleh guna masa 30 ke 35 menit. Ibu Denden boleh guna bahasa Indonesia juga, no problem. Karena Cik Wan paham 75% bahasa Indonesia. Iya, terima kasih, Prof. Berarti ini giliran saya, Prof, ya? Iya, betul. Share screen berarti ya. Iya, right. Nanti selepas Ibu presentasi, Ibu boleh nyanyi di ujung lagu Sunda. Wah, Lagunya apa ya? Kumaha Damang ya. aduh, kumadamang. Okay, right now your screen is very clear, sangat jelas. Alhamdulillah. Ya, sila. Sudah terlihat, Prof? Ya, very clear, sangat jelas. Silakan. Ya. Mohon maaf nih saya sederhana ya, Prof ya. Ya, sederhana tapi nyata. Oke. Ya, terima kasih Prof Rija. Kemudian Sama. juga Cekwan PSD apa? Cekwan. Dr. Cik Wan aja lah panggilnya. Betul gitu ya. Oke. Kemudian juga Pak Gumilang ya. Ya. Dan Prof Gumilang dan semuanya adik-adik mahasiswa juga. Saya Nenden dari Esa Unggul yang tadi saya bilang. Mohon maaf kalau perkenalannya lebih sederhana. No Nah, problem. oke, tadi sudah banyak dijelaskan sama Cekwan tentang perkembangan. Kemudian saya akan lebih mungkin sedikit masuk ke dalam begitu, bahwa saya akan mengangkat tema tentang medical image processing. Tapi medical image processing saya pun sangat sedikit atau satu titik di sekian ribu atau juta ilmu gitu ya. Ini saya sharing saja, Prof. Barangkali ada salah, silahkan di satu titik yang saya ketahui medical image processing gitu ya. Dan memang sangat berhubungan erat dengan kecerdasan buatan gitu. Nah, seperti yang tadi dibilangin Cekwan bahwa konsep dari artificial intelligence gitu ya, bahwa memang bagaimana komputer gitu bisa berpikir gitu ya, bisa bertindak layaknya seperti manusia, seperti yang semua mungkin pada paham ya, bahwa memang artificial intelligence itu intinya di situ, bahwa bagaimana komputer itu bisa berpikir, belajar seperti manusia gitu. Dan memang proses belajar dan berpikirnya seperti manusia itu seperti kita juga sama, bahwa kita bisa berpikir belajar itu bisa 10%, baru 10%, nanti ditambah lagi 20%, ditambah lagi sesuai dengan perkembangan begitu. Dan diajarkan pula, kemudian di-embedded atau ditanamkan dan dilatih seperti itu. Nah, kemudian nah, kelihatan itu enggak? Maaf, kelihatan bergerak enggak itunya screen saya? Iya, sekarang Oke. prinsip aplikasi AI. Suara saya juga jelas ya, clear ya, Prof? Jelas dan menarik. Oke, jadi Silakan. prinsip aplikasi dari AI atau kecerdasan buatan memang untuk membantu sebenarnya, membantu pekerjaan manusia, apakah itu mengidentifikasi, klasifikasi, prediksi, presisi layaknya di kedokteran seperti itu ya. Dan memang seperti tadi dibilang bahwa harus
apa ya, di learningkan dulu gitu, di apa ya, di trainingkan dulu gitu. Nah, ini penerapan AI memang ada dua besar gitu. Jadi penerapan AI itu ada di robotik dan ada juga pada automation system gitu. Dimana kalau robotik tuh memang untuk pekerjaan manusia yang berulang-ulang gitu. Jadi kalau manusia itu memang kalau dia bisa capek gitu ya, dia bisa lelah, dia bisa menurun gitu loh. Tapi kalau namanya robot kan terus-terusan tidak ada lelah, kecuali rusak gitu ya. Kemudian juga robot bisa mereplace yang tadi dari Cekuan dilihat bahwa memang mereplace bagian-bagian atau kilang-kilang gitu ya, atau company-company yang memang berbahaya gitu, seperti pemadam kebakaran ataupun cutting gitu ya, cutting yang sangat tajam kemudian cepat itu kan berbahaya dan itu bisa di-replace gitu, dan apalagi dengan teknologi yang lebih canggih seperti itu. Nah, kalau automation system ya seperti expert system, machine learning, deep learning, dan lain itu digunakan untuk mengidentifikasi, mendiagnosa segala macam ya, prediksi gitu ya. Nah, memang sebenarnya kalau mungkin ya seperti yang Prof. Jainal Hasibuan bilang bahwa memang di Indonesia itu cocoknya memang di automation system aja gitu. Kenapa? Karena tidak seperti halnya di Jepang gitu. Kalau di Jepang itu kan karena memang source SDM-nya kurang, akhirnya mereka berpikir untuk segala sesuatu harus di robotik gitu ya. Sampai pengantar pizza aja pakai robot gitu ya. Tapi kalau di kita mungkin memang lebih cocok ke pengembangan di automation aja. Kenapa? Karena resource kita banyak gitu. Masyarakat apalagi Indonesia itu kan banyak penduduknya gitu. Kalau semuanya di-replace dengan robot, kebayang gitu ya, pengangguran akan tambah gitu ya. Itu menurut saya aja sih gitu ya. Jadi memang mungkin ke depan kalau alam ya, tapi kalau untuk sekarang mungkin automated system lebih lebih ke situ begitu. Nah, kemudian ini bahwa AI itu bisa berpikir layaknya manusia karena di bidang AI itu memang istilahnya banyak gitu, istilah domainnya banyak, bisa seperti halnya manusia. Manusia itu kan ada mata gitu, ada hidung, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, kemudian dia berpikir untuk decision making, mau ke kiri atau ke kanan, mau dibagi 2 atau dibagi 4 atau sebagainya, atau translating atau istilahnya mentranslate dari bahasa Malaysia ke bahasa Sunda gitu, ataupun dari Jepang ke Prancis seperti itu. Atau ya seperti itu. Itu perannya AI. Nah, di sini ada istilahnya ada 4 sebenarnya. Ini di skip aja karena sama aja ya di sini bahwa ada machine learning, speech gitu ya, vision, seperti halnya memang panca indera manusia di mana kalau kita mau kayak semacam kita mencium gitu, mencium atau membaui gitu, itu sudah ada gitu. Seperti kayak kemarin waktu COVID kemarin ada Ginos gitu ya, speech juga sama gitu ya, translate. Kemudian NLP juga ada, kemudian juga optimizing seperti itu. Dan memang 4 teknik yang paling populer atau paling besar di kecerdasan buatan memang ada di machine learning, NLP, automation dan robotik, juga machine vision gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi dari AI. Maaf, masih terdengarkah, Prof? Ya, very good, Oke. very good. Oke, terima kasih. Jadi aplikasi di artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu memang sangat luas gitu. Tadi memang diperlihatkan di
video-video dari Check One bahwa memang robotik tuh sangat digunakan sekali di company atau di kilang gitu ya. Dan memang selain di sana juga bisa juga diterapkan di agriculture gitu ya, di gaming gitu ya, education, kemudian finance, automobile, health care gitu dan sebagainya. Atau sosial media, di mana sosial media itu taruhlah saya punya Facebook gitu ya. Facebook itu kalau kita nyimpen foto gitu atau nyimpen data kita, kok bisa sampai teman-teman kita yang sebenarnya kita tidak tahu gitu. Akhirnya kita bisa nge-link ke teman-teman kita yang waktu SD kah, SMA kah, sebagai macam gitu ya. Kemudian atau kita untuk entertain, semacam kalau kita nyari lagu-lagu, kita sukanya lagu-lagu yang slow gitu ya, slow. Dan udah otomatis nanti karena kita sering mengulangi itu lagu slow, akhirnya akan muncul lagu-lagu yang se-cluster dengan itu, kayak gitu. Itu memang bagian dari machine learning di subsetnya AI gitu ya. Nah, ini adalah menurut Prof. Hasibuan bahwa memang big data gitu ya. Kita memang areanya sekarang lagi big data, di mana big data itu adalah memang kumpulan dari data-data yang besar yang memang dalamnya ada data yang terstruktur, semi terstruktur, dan unstructured, di mana itu bisa berupa number, video, teks, image, audio, sinyal, apapun gitu. Data-data yang mass juga nggak apa-apa, di situ ada namanya big data. Kemudian juga data science, di mana data science itu juga adalah model data atau data analitik atau semacam data interpretasi atau atribut dan sebagainya di situ. Kemudian digabungkan menjadi ke dalam menjadikan sebagai bahan baku untuk diolah di artificial intelligence atau machine learning, sehingga menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat gitu. Dan ini adalah relasinya di mana data science, big data, dan AI adalah memang terhubung erat, meskipun tidak selalu memang satu sama lain bisa beririsan, tetapi memang untuk saat ini memang data science dan big data kemudian artificial itu sangat erat gitu. Nah, kita sekarang masuk ke peranan komputer dalam bidang kesehatan, menukik ke kesehatan gitu ya, karena memang ilmu itu sangat luas. Jadi saya menukik ke sini saja, ke kesehatan, di mana bisa diilustrasikan bahwa contohnya di bagian kesehatan itu ada mahasiswa bahwa contoh di bidang administrasi nih, di rumah sakit itu kan ada administrasi. Bayangkan kalau segala sesuatu itu dipakai secara manual gitu. Bayangkan tidak ada komputer, kreditnya seperti apa. Sehingga kalau administrasi memakai computerized yang seperti sekarang ini, bayangkan jadwal dokter bisa diatur, pengolahan, ya kan, pengolahan, terus penyimpanan data bisa rapi, gitu kan. Kemudian juga apa namanya, penyimpanan stok obat-obatan, data-data lain bisa dengan rapih gitu ya. Jadwal dokter supaya tidak bentrok, jadwal pasien gitu ya. Dan kemudian juga contohnya farmasi nih, apalagi di farmasi dia bagian yang paling penting di sana, bahwa bayangkan kalau memang tidak terkomputerized, di mana gimana merekod yang namanya resep, dosis obat, pengelompokan obat, obat analgesik, obat meriang, obat sakit perut dan segala macam gitu ya. Itu memang perlu penanganan yang sangat serius gitu ya di farmasi. Dan mendiagnosa penyakit pun sama, juga monitoring status pasien juga itu adalah sesuatu hal yang memang penting. Sehingga peranan komputer sangat diperlukan. Kemudian manfaatnya. Nah, manfaatnya adalah memudahkan pasien gitu. Salah satunya adalah memudahkan pasien, di mana kalau di bidang teknologi nih,
sekarang dulu sebelum ada komputerisasi yang bagus, kita harus datang ke rumah sakit gitu, kemudian ngantri, kemudian lama gitu ya. Nah sekarang nggak perlu, saya apa ya istilahnya, mengantar bapak saya tinggal telepon, udah gitu tinggal aplikasi dan dikasih waktu bahwa nanti ibu akan datang sekitar jam sekian ya, dikasih interval waktu gitu. Dan di situ akan memudahkan, tidak harus datang dari pagi sampai siang. Nanti ada waktu sekitar ibu tanggal nomor sekian nanti ibu datang sekitar jam sekian. Itu kan sangat memudahkan gitu ya. Untuk membersihkan antrian juga memudahkan juga menolong pasien. Akhirnya derajat kesehatan pasti meningkat. Kemudian pelayanan lebih mudah dan alurnya lebih sederhana gitu ya. Untuk alat pemasaran sama, monitoring secara online. Jadi nanti daerah-daerah yang terpencil dia mencari rumah sakit yang terdekat akan sangat mudah gitu ya. Karena kalau bisa untuk mencegah juga penularan penyakit. Nah, ini adalah salah satu teknologi ya yang memang teknologi dari zaman dulu dan sekarang memang lebih dipercanggih atau lebih disofistikasikan ya. Di mana ada semacam MRI, kemudian ruang operasi dan USG gitu ya, 4 dimensi. Nah, sekarang kita masuk ke maaf saya masih ada waktu berapa menit lagi, Prof? Ada 7. Oke. Jadi, nah ini bidang dari penelitian yang mungkin adik-adik mahasiswa nanti untuk skripsi atau final apa ya, menyusun atau mencari kasus untuk penelitian bisa gitu. Kalau tertarik di bidang medical boleh gitu, bahwa di sini ada bidang untuk meneliti di bidang kedokteran tuh ada di bidang penelitian di otak, paru-paru, jantung, darah dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk mendukung atau membantu diagnosa gitu ya, bukan untuk mengobati tapi untuk mendukung atau membantu saja gitu ya. Nah seperti ini penelitian tentang otak gitu ya, kemudian paru-paru, kemudian jantung, ini darah gitu ya. Kemudian, nah ini kita masuk ke sekilas tentang image processing, bahwa image processing adalah suatu bentuk pengolahan pemrosesan dengan input gambar gitu ya, dan ditransformasikan dengan gambar bentuk lain gitu ya, dengan teknik tertentu. Kemudian tujuannya memang untuk memperbaiki kualitas gambar gitu. Kemudian juga mengambil informasi gitu dari objek tertentu atau mengkompres gitu ya. Itu tujuan image processing. Nah, ini salah satu contoh dari sumber teori ya. Ini juga sama. Jadi intinya bahwa memang di bidang medical tuh sangat luas gitu untuk diteliti gitu ya. Ini juga salah satu metodologi pengolahan citra itu ya. Nah, ini ada mungkin saya salah satu apa ya istilahnya memberikan contoh sedikit saja bahwa ya ini saya meneliti di bidang leukemia gitu ya, dan mengklasifikasikan darah leukemia. Di mana memang leukemia itu adalah kita tahu bahwa itu penyakit yang sangat berbahaya gitu. Ini masuk ke kasus nggak apa-apa ya, Prof? Halo, kelihatan Pak. Kelihatannya. Nah, inilah yang saya kirimkan dari laman di WiFi. Oke. Boleh masuk ke kasus sedikit ya, Prof? Ya, boleh, no problem. Oke, untuk sharing aja sedikit tuh gitu ya, barangkali ada mahasiswa yang tertarik di bidang kedokteran gitu, neliti gitu ya. Jadi memang penyakit leukemia memang sangat berbahaya gitu ya. Jadi leukemia itu adalah gagalnya kematangan sel yang dihasilkan dalam sumsum tulang belakang gitu ya. Jadi harusnya memang keluar dari sumsum tulang belakang itu sel yang mature, tapi ini yang belum siap akhirnya malah mengganggu dan mematikan seperti itu ya. Kemudian, nah ini kenapa leukemia? Karena memang bisa jadi karena faktor-faktor polusi, kebiasaan hidup yang tidak sehat, makanan, genetik gitu ya, seperti itu. Nah ini juga salah satu gambar dari sel. Kemudian ini juga golongan ya. Golongan dibilang acute karena
kalau akut biasanya itu selnya banyak sekali yang menyerang, tapi kalau kronik lebih sedikit, kayak seperti itu. Ini salah satu contoh dari sel gitu ya, di mana ini adalah sel, ini pasti aurorot, ini sitoplasma, ini nukleus gitu ya. Ini contoh-contoh dari sel darah ya gitu. Nah, biasanya kalau di Indonesia nih Prof, saya nggak tahu kalau di Malaysia ya, di Indonesia harus ada perizinan dari rumah sakit yang bersangkutan dan cara mendapatkan dari darah sel pasien itu gitu ya. Jadi harus ada perizinan seperti ethical clearance gitu ya. Kemudian data-data juga harus divalidasi oleh dokter karena kita kan orang awam tidak tahu seperti apa ini darah apa atau seperti memang harus divalidasi gitu ya sama expert sama expertnya gitu. Nah, contohnya ini adalah biopsi gitu ya, yang biasanya manual gitu. Kemudian, nah ini juga salah satu cara pengambilan darah nih. Ini mungkin sebagai sharing saja barangkali ya sedikit gitu ya bahwa jadi pasien itu nanti diambil dari sumsum tulang belakang, dari bone marrow gitu ya, sedikit dari darah putih di dalamnya, darahnya di dalam itu, kemudian dimasukkan ke tabung ETA. Nah, darah ini nggak akan banyak karena ini namanya juga darah sumsum tulang belakang gitu ya. Kemudian tabung ETA ini juga akan ada semacam di dalamnya tuh semacam serbuk putih yang menempel di dinding yang nantinya tuh si darahnya itu tidak akan menggumpal karena memang darah kita tuh gampang menggumpal gitu kan, supaya nanti tidak menggumpal dan rusak. Kemudian ini proses untuk apa namanya ya, menyiapkan gelas objek gitu untuk darah tersebut, kemudian ditetes-teteskan, kemudian nanti disemer, kemudian dimasukkan ke objek ya supaya difiksasi supaya darahnya menempel gitu ya. Dan kemudian dikasih warna. Kenapa? Karena darah dari sumsum tulang belakang itu sebenarnya warnanya kalau disemer itu jadi bening gitu ya. Akhirnya diwarnain pakai gimsa supaya nanti terlihat bentuknya seperti itu dan kemudian dikeringkan gitu ya. Dan akhirnya setelah kering kita siap untuk difoto gitu. Nah, ini pengambilan foto untuk 1000 kali. Kemudian ini gambar sel darah normal dan ini sel darah yang tidak normal atau kanker di mana ini ada level L1, L2, L3. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Jadi gimana caranya metode dari machine learning AI itu bisa membedakan mana itu L1, mana itu L2, mana itu L3. Kita harus mencari gitu. Sebelumnya kita harus meminta validasi si dokter gitu, spesial tersebut bahwa spesialis tersebut bahwa ini tuh apa sih dok, darah apa ini? Oh ini L1, ini L2 kita pisah-pisahkan gitu. Kemudian kita akan men-training ke si komputer itu bahwa nih ini yang L1 nih begini gitu. Apa istilahnya? Ekstraksinya seperti ini, yaitu color-nya begini, geometrinya begini, teksturnya begini. Coba pelajarin. Kita kasih berapa ratus gitu data training untuk dipelajari sama si komputer. Setelah data training dan mencapai hasil yang mungkin kata oke, 80% masih bisa. Nah, baru kita kasihkan data testing gitu. Testing bahwa dikasih data dari darah yang belum dilabeling sama kita. Tapi si komputer udah punya gitu muatan bahwa oh yang L1 tuh ini, L2 tuh ini, L3. Setelah nanti masuk itu data darah yang untuk testing, si komputer akan men-track oh ini S1, L2, L3 gitu seperti itulah sebagai contohnya. Nah, ini proses untuk pemisahan karena memang darah yang leukemia itu kan menggumpal-gumpal seperti ini nih. Jadi komputer nggak akan tahu ini berapa ini selnya. Ternyata
kita juga harus menghitung di sini bahwa itu ada kalau mata kita memang kelihatan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sel, tapi komputer nggak bisa. Akhirnya kita harus gimana caranya komputer bisa menghitung bahwa itu ada 7 sel ya. Kita memakai mungkin pakai edge detection seperti itulah. Dengan di dalam itu ada proses tertentu seperti itu. Nah, ya seperti itulah. Nah, ini pemisahan selnya sudah, kemudian ditrainingkan dan ditestingkan. Kemudian hasilnya nanti akan lebih nanti suatu ketika kita masukin data dari darah, kemudian dengan cepat si komputer akan mendetek bahwa oh ini sel darah L1-nya ada segini, L2-nya segini, L3-nya segini. Jadi si dokter bisa mengambil kesimpulan, oh ini ternyata dia itu penginap kanker L2 gitu. Kenapa? Karena banyak sel kankernya itu L2 seperti itu. Mungkin seperti itu salah satu AI gitu ya yang sederhana. Mungkin ke depan mungkin sekarang akan udah ada yang lebih banyak yang canggih, tapi ya memang mungkin saya belum itu ya eksplor lagi gitu ya. Dan memang penelitian di sini juga banyak sekali gitu di bidang darah. Seperti nah ini darah-darah AML yang sangat menggumpal dan ini masih sebenarnya ini masih PR diteliti. Nah, ini sangat sulit. Nah, gitu ya. Ini yang salah satu next penelitian ini kalau bisa mudah-mudahan. Itu aja sih, Prof. Terima kasih. Mohon maaf barangkali saya penelitiannya ya materinya sangat sederhana, maaf ya, Prof. Bagus. Good. Saya mau tadi mau tahu bagaimana mengecek darah masih darah muda apa enggak gitu kayak Oma Irama gitu. Darah muda. Ya, Prof masih darah muda kok, Prof. Iya, betul. Lebih muda C1 lagi dari saya. Oke, ini ada 7-8 pertanyaan masuk ke email, tapi saya selalu memilih 2 saja untuk masing-masing speaker. Jadi pertama saya akan baca untuk C1 dan nanti itu Bu Nenden. Ini pertanyaan C1 dari Rizky. Very interesting sharing from Dr. C1 regard trend dalam teknologi maklumat ataupun IT, khasnya mengenai AI. Menambah wawasan saya. Oke. Saat ini dalam AI banyak diminati TensorFlow, Python, Java R. Sebenarnya apa kelebihan ketiga machine learning itu? Dan untuk pemanfaatan apa yang paling bagus ke hadapan? Nah, itu dia tanya oleh Rizky. Kemudian dari Indri nih, nomor 2, tadi di poin 9, Dr. Cekwan punya title breakdown, ada keselamatan cyber atau cyber security. Apa sebenarnya manfaat belajar cyber security? Bagaimana prospek job career di masa depan? Apakah semua student mesti belajar cyber security kah? Nah, itu dia 2 pertanyaan untuk Dr. Cekwan itu ya. Anak saya sendiri PhD dalam cyber security and artificial intelligence, tapi saya tak terlalu paham dari dia dulu dari UTM dan Waseda University, Cekwan. Dia MGIIT program. UTM Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Oke. Ini 2 pertanyaan untuk Alhamdulillah. Jadi Bu Nenden, anak saya bidangnya AI dan cyber forensik. Dia PhD-nya umur 29 tahun, cewek, di Malaysia dan di Jepang, Waseda University. Jadi ya itulah. Biasa. Tapi saya biasa di luar. Dia saja yang luar biasa. Saya biasa di luar saja. Jadi ini Dr. Nenden dari Dimas. Sangat menarik sharing Ibu Nenden menyangkut medical image process.
saya mau tanya, apakah MIP ini ada kaitannya dengan MRI atau Magnetic Resonance Imaging? Apakah dengan AI ada kemajuan yang lebih baru hasil prosesnya dibanding dengan MRI yang lama? Itu satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua dari Farhan. Jarum Nah, bentar, ini ada yang bocor, ini kita kena mute dulu. Indah. Oke. Nomor 2, sebenarnya bagaimana ketentuan dan kode etik terkait hasil medical image process yang perlu difahami oleh berbagai pihak, baik keluarga, pasien maupun orang yang membezuknya terkait tentang keadaan si pasien itu sendiri. Nah, itu memang biasanya, Bu, kadang-kadang orang memberitahu sesuatu mengenai sakit orang lain yang dia tak dapat izin lagi kan dari yang bersangkutan, ini kadang-kadang masalah juga. Tadi ada yang Ibu Nenden sebut berulang-ulang slow. Tadi saya jadi ingat ke Surabaya itu apa namanya, ditinggal pergi tapi aku slow semakin slow lagu. Oke. Ya, sekarang Dr. Cewa kena jawab dalam 5-6 menit 2 pertanyaan. Hope you clear about a question. Kalau enggak saya akan ulang. Baca. Sila. And Okey, terima kasih Prof Riza. Okey, terima kasih. Saya share untuk soalan yang pertama saya share slide ni. Boleh nampak slide ni untuk machine learning? Boleh. Very clear. Boleh Ada nampak? merah Alhamdulillah. di langit yang biru. Okey, jadi ada yang pertanyaan tadi berkenaan dengan sebenarnya machine learning kita boleh pecah, kalau kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis supervised learning, kita ada semi supervised, reinforcement dan juga unsupervised. Okey, jadi ada banyak. Kalau untuk classification, contohnya classification, okey, kita boleh guna beberapa algoritma, nearest neighbor support atau SVM, support automation, decision tree. Kalau untuk regression, mungkin kalau yang Dr. Nenden menggunakan classification. Okey. Ya, betul. Classification SVM. untuk data perubatan atau image Ya, processing. classification. Okey, lepas kita ada semi supervised deep learning. Ada pelbagai jenis lah sebenarnya mengikut kepada nature ataupun kepada bidang penyelidikan ataupun research. Ada unsupervised learning, kita ada untuk buat clustering, anomaly detection, dimensional dan juga association learning. Okay, so bergantung kepada jenis-jenis nature sesuatu research tu lah. Okay, ni kalau ikutkanlah saya bagikan mengikut kepada bahagian-bahagian learning tadi. Kalau untuk classification untuk image medical imaging classification untuk contoh nak tahu darah apa tadi, leukemia dengan dan bukan leukemia. Ada juga untuk text classification, bergantung kepada keperluan lah. Okey, yang tu untuk soalan yang pertama. Okey. Untuk soalan yang kedua berkenaan dengan security ataupun keselamatan cyber security, sebenarnya dari segi keperluan bukan saja di Malaysia atau kalau di dunia sebenarnya satu bidang yang sangat berkembang pesat. Maksudnya sekarang ni security ni satu isu yang mana kalau kita tengok menjadikan satu compulsory atau satu perkara yang wajib perlu ada pada suatu sistem, tak kira lah sama ada sebagai protection ataupun untuk prevention. Okay, sebagainya, maksudnya isu security
sebab kita nak pastikan bahawa sistem kita ataupun data kita, maklumat yang kita ada, information yang kita ada ni selamat daripada diceroboh, dihack, okey, daripada untuk perkara-perkara yang tak kita ingini lah, supaya data kita lebih selamat lah. Okey, jadi sebenarnya ini satu bidang yang sangat berkembang pesat pada masa ni lah. Kalau di Malaysia terdapat beberapa universitas atau universiti yang menawarkan program-program yang berkenaan dengan keselamatan komputer, program berkaitan keselamatan, dan juga kita ada hacking competition, pertandingan hacking untuk melahirkan talent atau bakat-bakat yang mahir dalam bidang cyber security lah. So saya memang galakkan lah kalau yang berminat lah. Kepada yang bertanya tadi, Rizky. Itu saja, Prof. Okey. Belum dijumpai lagi Iman Security ya. Iman Security. Jadi Soal karena Iman naik turun. Iman Security. Tak boleh dijaga Iman naik turun. Subhanallah. Tak ada lah. Menjaga iman. Bagaimana boleh kita ada firewall Okey, joke only ya. Jadi cyber security boleh berkembang tapi Yalah, iman security susah pula ni nak turun naik. Okey. Ibu Nenden, 2 question for you, please. Dalam 5-6 minit. Iya. Saya mencoba ya untuk jawab, mudah-mudahan istilahnya bisa ya gitu. Yep. Jadi salah satu contoh nih kan katanya apa sih perannya AI gitu ya dalam MRI gitu. Kalau saya sih belum mungkin saya analogkan dengan dengan USG ya, USG. Karena saya belum pernah MRI sebenarnya. Jadi saya belum paham juga seperti apa gitu. Jadi tapi kalau USG saya tahu di mana USG itu dulu tuh ada 2 dimensi gitu loh. Nah, makin semakin kesini semakin canggih, semakin memang apa istilahnya ya, sistem semakin berkembang, ada namanya 3D gitu. Malah sekarang sampai 4D seperti itu. Jadi bagaimana ngelihat bayi dalam kandungan tuh persis seperti bapaknya atau persis seperti ibunya atau persis seperti kakeknya, kemudian dia di dalam tuh lagi ngapain seperti itu. Dulu zaman saya nggak ada sebenarnya gitu. Waktu saya anak pertama nggak ada gitu. Tapi sekarang udah saking canggihnya sampai wajahnya itu sampai sangat terlihat gitu seperti siapa. Nah, seperti itu ya. Mungkin bisa menjawab ya gitu. Mohon maaf kalau memang tidak terpuaskan, mohon maaf. Kemudian kalau untuk etika nih, etika pasien gitu ya, kalau tiba-tiba ini pasien terkena penyakit yang gawat, kanker gitu ya. Saya tidak tahu sebenarnya etika yang sebenarnya, tapi yang saya tahu dari keluarga atau teman gitu yang terkena, memang seperti dirahasiakan dulu, jangan sampai tahu. Kenapa? Mungkin si pasiennya supaya tidak down barangkali atau bagaimana ya, Prof, gitu. Biasanya yang dikasih tahu adalah orang-orang intinya saja sama ibu bapaknya kayak gitu. Atau sama dan memang ini pengalaman pribadi dari keluarga saya ya, bahwa kebetulan si pasien adalah saudara saya, tapi dokter juga teman saya gitu. Nah, si dokter tuh bilang bahwa ya ibu berobat ya, ibu nanti dirujuk ke rumah sakit yang besar, yang alatnya banyak, yang alatnya komplit gitu. Cuman begitu aja, nggak dibilangin kalau dia itu ternyata terkena kanker yang sangat udah stadium masuk ke 4. Nah, setelah saya cek ke teman saya yang satu lagi di Siloam, loh, Den, ini dia udah stadium 4 loh. Astagfirullahaladzim. Jadi si pasien nggak tahu gitu, si pasien. Jadi mungkin di sana memang seperti itu dan buru-buru
kita menginformasikan ke suaminya, tapi tidak tapi saya nggak tahu secara etik memang harus seperti itu atau tidak gitu. Yang jelas kalau kita mau mencari data gitu, yang tadi ethical clearance gitu ya, etik kalau mencari data biasanya minta izin ke rumah sakit gitu, minta izin untuk saya mengambil data di ini, diizinkan dengan proses. Tapi kalau etik memberitahukan penyakit parah ke pasien, saya belum tahu seperti apa gitu ya. Secara di atas tertulisnya saya nggak tahu. Cuman beberapa dari teman atau saudara memang tidak dikasih tahu gitu. Kecuali mereka feeling sendiri, tahu sendiri seperti itu. Begitu barangkali siapa yang tadi yang bertanya. Terima kasih. Ya, Farhan, makasih. Tadi Ibu Nenden mengatakan dulu kan memang USG itu kita cuma mau tahu dia letaknya miring apa segala macam. Kita nggak tahu bentuk apa ya. Anak saya juga begitu. Tapi